Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita belajar bersama-sama tentang misi salib pengorbanan Kristus. Dari Lukas pasal 23 ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-43. Saudara, kita lihat bersama-sama bahwa di saat Tuhan Yesus Kristus disalib, ada dua orang yang ada di samping kanan dan di samping kiri, yaitu dua orang penjahat. Saudara, suatu ketika ada seorang penumpang, secara khusus akan ada penerbangan dari Surabaya ke Jakarta. Penumpang ini adalah etnis Tionghoa. Dia sedang kelelahan karena perjalanan cukup jauh dari kota Jember sampai ke Bandara Juanda. Tetapi ketika dia masuk, wanita ini ditolak oleh security. Tidak boleh masuk ke penerbangan. Ada apa? Kenapa? Semuanya melihat, kaum wanita melihat, penumpang yang lainnya melihat, sangat-sangat berbelas kasih kepada dia. Ada apa ini? Ada apa ini? Kenapa tidak boleh masuk? Apakah karena dia adalah etnis Tionghoa? Atau karena dia memang sakit? Atau seperti apa? Semuanya security dicacar seperti itu. Akhirnya dia kebingungan. Dia belum sempat menjawab. Tetapi akhirnya ada seorang yang kelihatan berwibawa. Membuat semua penumpang tenang. Tenang bapak-bapak, tenang ibu-ibu. Mari kita akan selesaikan bersama-sama. Kenapa Pak Security? Kamu tidak memperbolehkan ibu ini masuk untuk ke penerbangan. Saya tadi mau menjelaskan Pak. Cuma sudah terlalu dikeroyok, saya tidak bisa menjawab dengan baik. Saya tidak memperbolehkan wanita ini masuk karena dia membawa tiket bis pahala kencana. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ketika kita bersama-sama ingin masuk di dalam sesuatu ataupun mungkin kita ingin menjadi orang yang hidup di dalam kekekalan, kita tidak boleh salah tentang tiket apa yang kita bawa. Sebagai orang-orang yang percaya, kita sadar, kita tahu bahwa sesungguhnya di dalam segala hal, dalam kehidupan orang yang percaya, di saat kita mengingat akan kematian Tuhan kita Yesus Kristus, ada perkara yang sangat penting. Apa yang sedang kita bawa untuk kita persiapkan menuju kepada kekekalan. Ketika kita bersama-sama melihat di dalam ayat 39 sama dengan 43 ini, kita bisa merenungkan bersama-sama ada hal yang sangat menarik yang patut kita cermati, dan apakah itu mungkin ada dalam perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengatasnamakan diri orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama mencoba merenungkan sebuah gambar. Gambar yang kita cermati, yang kita lihat betapa banyaknya orang-orang yang masuk di dalam kekekalan yang namanya neraka. Yang menjadi pertanyaan bagi kita semua ketika kita bicara tentang neraka, sama-sama tempat kekekalan. Surga tempat kekekalan, neraka juga tempat kekekalan. Surga bagi orang-orang yang percaya, tetapi neraka bagi orang-orang yang tidak percaya. Kita semua diperhadapkan kepada sebuah tantangan. Apakah kita semua mau menuju ke tempat ini atau memang sedang akan ada di sini? Coba kita renungkan bersama-sama di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang yang percaya. Apakah kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh menikmati tiket kerajaan Allah? Saudara sekalian, Insinyur Soekarno, presiden pertama kita, dia mengatakan, berikan 10 pemuda, maka aku akan mengguncangkan dunia. Apa yang dimaksudkan oleh Insinyur Soekarno, saudara sekalian? Dia ingin ada pemuda-pemuda yang berkualitas. Dia ingin ada pemuda-pemuda yang berkarakter luar biasa.
Dia ingin pemuda-pemuda yang hebat, yang tangguh, yang kokoh, yang kuat. Supaya ketika ada 10 pemuda, ada banyak hal yang bisa dikerjakan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Menjadi bagian yang sangat penting juga bagi kita bersama-sama di tengah-tengah terpuruknya kehidupan mungkin oleh karena pandemi COVID-19. Ada banyak kelemahan-kelemahan iman yang bisa terjadi di dalam kehidupan kekristenan. Ketika kita mengingat tentang peristiwa salib, kita bisa merenungkan bersama-sama. Salib yang dikategorikan sebagai kutukan, salib yang dikategorikan sebagai hukuman, salib yang dikategorikan sebagai sesuatu eksekusi yang dinyatakan, yang diwajibkan, yang diharuskan, yang ditekankan kepada orang-orang yang ada di dalam kebersalahan yang sangat-sangat menjijikan, yang memang harus mati di atas kayu salib. Tetapi saudara dan saya menikmati berkat pengampunan Tuhan. Apakah kita semua mungkin yang dikatakan oleh Insinyur Soekarno adalah bagian di dalam perjalanan hidup kita? Sebuah kekokohan, ketangguhan, kehidupan yang hebat, yang luar biasa, yang ada di dalam iman kita kepada Tuhan. Sehingga kita tidak sedang menuju ke sini, atau mungkin kita sedang akan ada di sini. Seorang tokoh juga berkata, Mahatma Gandhi, dia mengatakan, saya suka Kristus Anda, tetapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Dalam perjalanan Mahatma Gandhi ketika dia sedang masuk di dalam sebuah gereja, penyambut tamu mengatakan, "Hei kafir, kenapa kau mau masuk di gedung gereja ini?" "Saya mau beribadah. Tidak ada tempat untuk orang kafir di gedung gereja ini. Kamu keluar atau saya tendang kamu dari tempat ini." Saudara sekalian, siapakah kita ini? Ketika kita diperhadapkan kepada orang-orang yang sedang menantikan keselamatan, tetapi ternyata ada fakta, ada banyak orang-orang yang tidak memiliki karakter yang memang seharusnya ada di dalam kehidupan kekristenan. Hal yang sama sesungguhnya ketika kita bersama-sama mencoba merenungkan, melihat akan salib Kristus, ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Dua orang penjahat ini juga bagaikan situasi yang sedang kita hadapi, yang sedang kita alami sebagai pribadi-pribadi yang mungkin apakah kita adalah penjahat yang satunya atau penjahat yang lainnya, kita tidak tahu. Saudara dan saya perlu memeriksa diri di dalam langkah hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi dari peristiwa ini, kita bisa merenungkan bersama-sama saudara sekalian. Ada dua prinsip yang penting bagi kita bersama-sama. Jikalau kita mau tidak ada di sini tadi dikatakan sebagai kehidupan kekal di neraka. Tetapi bagaimana kita bisa memiliki kehidupan kekal yang ada di surga? Hari ini kita mengingat akan salib. Saudara sekalian, kembali kita bersama-sama melihat seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Ini adalah bagian salah satu dari penjahat yang mencela Tuhan kita Yesus Kristus, yang menghujat dia, yang seolah-olah pernyataannya dan perkataannya ini ingin ia diselamatkan, tetapi sesungguhnya dia sedang mengejek daripada Yesus Kristus. Seharusnya salib ini membawa sebuah kesadaran diri untuk ada di dalam sebuah pertobatan, untuk mengakui kebersalahan dan kelemahannya. Tetapi fakta membuktikan ada seorang penjahat yang memang sedang ada di dalam posisi di mana dia akan menghadapi sebuah kematian, tetapi masih tetap saja tidak bisa mengakui Yesus sebagai Tuhan, bahkan menghujat dia. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, ini fakta, ini kenyataan. Kematian kita tidak tahu metode seperti apa yang nanti kita akan alami. Tetapi seharusnya di saat kita sedang mencoba untuk menghadapi sebuah kematian, rasanya patut kita memberikan sebuah perenungan di dalam diri kita. Apakah di saat kita sedang menghadapi sebuah kematian, kita menyadari kita perlu ada dalam sebuah perubahan.
Penjahat yang satunya ini meyakinkan bahwa tidak ada yang mampu menyelamatkan hidupnya. Sehingga saudara sekalian, kalau kita lihat bersama-sama dikatakan, tetapi yang seorang menegur, tidakkah engkau takut juga, takut kepada Allah? Artinya bahwa penjahat yang satu ini mengerti tentang sebuah ketakutan kepada Allah yang akan memberikan hukuman. Artinya penjahat yang satu ini memang selayaknya dihukum, tetapi dia memiliki sebuah pengertian yang luar biasa. Dia bisa menyatakan Yesus sebagai Raja. Dia menyatakan akan ada kehidupan yang akan datang. Dia menyadari bahwa ketika Yesus menjadi Raja, maka apa yang terjadi? Dia bisa diselamatkan. Sehingga di dalam ayat yang 41, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Sesuatu yang luar biasa dari salah satu penjahat ini. Salib membawa sebuah kesadaran. Di satu sisi sadar untuk terus berbuat jahat. Di satu sisi sadar untuk berbalik dari kejahatannya menuju kepada sebuah kebenaran. Salib memberikan makna sebuah pengalaman menghadapi sebuah kematian. Salib memberikan makna bahwa masih ada kehidupan di balik sebuah kematian. Sehingga Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pernyataan Yesus memberikan kekuatan, sebuah jaminan di dalam setiap kehidupan orang-orang yang percaya. Di saat kita mengakui Dia sebagai Raja, di saat kita mengakui Dia sebagai seorang yang memang bisa menyelamatkan hidup orang percaya, saatnya nanti kita akan menikmati kebersamaan bersama dengan Tuhan di dalam Firdaus. Seperti seorang penjahat, walaupun dia tidak bisa merasakan bagaimana hidupnya sebagai orang yang percaya kepada Yesus, karena pada waktu itu dia harus mengalami sebuah kematian. Saudara dan saya menikmati pengalaman bersama dengan kehidupan kita di dalam kepercayaan kita kepada Yesus. Kita patut mensyukurinya. Ada hal yang harus kita kerjakan dan kita lakukan untuk terus tetap berdiri kokoh dalam panggilan kita sampai kepada titik bersama-sama dengan Tuhan di dalam Firdaus. Prinsip yang kedua, saudara sekalian, yang patut kita renungkan bersama-sama, apa yang disampaikan oleh para penjahat pengalamannya bersama dengan Yesus di atas kayu salib ini bukan hanya sekedar salib membawa sebuah kesadaran untuk ada dalam sebuah perubahan dan pertobatan, tetapi juga salib membawa kekekalan. Dua penjahat ini sama-sama sedang menghadapi ajal kematian. Tetapi ada perbedaan yang didapati dari pengalaman dua penjahat ini. Sekali lagi apa yang saya katakan tadi. Ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Sebuah keyakinan iman di saat hampir menuju kepada sebuah kematian. Penjahat yang satu ini meminta kepada Tuhan. Ingatlah jika engkau sebagai Raja. Jikalau engkau sebagai Raja Tuhan, biarlah aku bersama dengan engkau. Siapa yang menjadi Raja kita? Saudara sekalian, sekali lagi kita tidak tahu apa yang sedang dan akan terjadi pada masa-masa yang akan datang. Kapan waktunya kita akan tiba, ajal kita tidak tahu. Tetapi dua penjahat ini menjadi satu perenungan bagi kita bersama-sama. Di manakah letak kehidupan kita? Di balik kematian yang sedang di ujung tanduk, manusia bisa saja tidak percaya kepada Tuhan. Justru mencela akan kekuasaan Tuhan. Itulah yang ada di dalam satu sisi penjahat. Tetapi di sisi yang lain, penjahat yang lain, di balik kematian yang sudah diambang batas, manusia bisa saja menyadari bahwa dirinya butuh keselamatan. Yesus, ingat aku. Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Salib adalah bagian daripada pengorbanan Yesus. Yang semestinya saudara dieksekusi,
untuk mengalami sebuah kematian karena segala kebersalahan saudara diampuni di atas kayu salib. Dia mau saudara ada dalam sebuah perubahan hidup. Jangan seperti penjahat yang satu, tetapi penjahat yang satunya yang tetap ingat siapa dia. Kita harus menyadari bahwa kita hidup bukan hanya di dunia ini. Hidup kita sementara, paling lama 70, 80, 90, 100, 110, 120. Tetapi kekekalan itu tidak ada batasnya. Lebih daripada umur kita. Oleh karena itu mari kita renungkan bersama-sama. Di saat kita mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, kita boleh sadar di balik kehidupan kita, kita sedang menuju kepada kematian. Apakah kita ada di dalam kehidupan kekal di surga atau kehidupan kekal yang ada di neraka? Tergantung daripada apakah saudara tetap ada di dalam Yesus Kristus yang berkorban bagi saudara. Saudara percaya, saudara beroleh kehidupan kekal. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan pujian kita. Tercurah darah yang kudus untuk mempersiapkan kita di dalam perjamuan. Bagi Bapak Ibu sekalian yang belum menerima, bisa mengambil di belakang. Kita akan mempersiapkan